Dan di dalam Al-Quran, ma'iyatullah itu akan kita dapatkan dengan 5 syarat. Yang pertama, iman. Quran surat Muhammad ayat yang ke-8. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ternyata ikhwatal iman, kunci kemenangan umat Islam itu bukan pada jumlah dan kekuatan, tetapi pada iman. Menarik kisah Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Semenjak zaman Rasul dan para sahabat, itu sudah ada usaha untuk menaklukkan Konstantinopel. Tetapi yang bisa menaklukkannya adalah Muhammad Al-Fatih. Kita tidak akan rinci sejarahnya. Tapi yang menarik, ketika selesai penaklukan Konstantinopel, ikhwatal iman, Konstantinopel itu jatuh hari Selasa dini hari. Kemudian Jumatnya mau diadakan sholat Jumat perdana di Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih memohon kepada gurunya untuk bersedia menjadi imam sholat Jumat. Tapi gurunya menolak. Kata gurunya, silahkan pilih di antara pasukanmu yang lebih bertakwa daripada saya. Akhirnya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan semua pasukannya. Di hadapan pasukannya Muhammad Al-Fatih mengajukan 3 pertanyaan, Bapak Ibu sekalian ikhwatal iman. Yang pertama, kata Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kamu semua yang pernah meninggalkan salat 5 waktu duduk? Kata Muhammad Al-Fatih, tidak satu pun pasukan Muhammad Al-Fatih yang duduk. Berarti semuanya tidak pernah meninggalkan salat. Yang kedua, siapa di antara kamu yang pernah meninggalkan salat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, gitu. Duduk, kata Muhammad Al-Fatih. Setengah dari pasukan Muhammad Al-Fatih duduk, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada setengah yang pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Yang ketiga, kata Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kamu yang pernah meninggalkan sholat tahajud, duduk, kata Muhammad Al-Fatih. Semuanya duduk. Yang berdiri tinggal 1 orang, Muhammad Al-Fatih. Kekuatan dan kemenangan umat Islam bukan pada jumlah, tapi pada iman. Iman itulah yang membuat Allah menolong hamba-hambanya. Kalau ada yang bertanya, kenapa kemenangan itu belum tiba? Karena kita belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kemenangan itu. Dalam Quran surat 49 ayat 10 Allah tegaskan innamal mu'minuna ikhwatun. Allah tidak mengatakan innamal muslimun, tapi innamal mu'minun. Hanya orang beriman yang bisa bersatu dan bersaudara. Orang Islam belum tentu bisa bersatu. Jadi kalau ada yang gelisah kenapa kita belum bisa bersatu, ya karena kita semua belum tentu beriman. Berislam iya. Apakah sudah beriman? Belum tentu. Setiap mukmin pasti muslim. Setiap muslim belum tentu mukmin. Maka usinab wa iyyakum, mari kita upgrade status. Bukan update status. Upgrade status. Dari muslim menjadi mukmin. Pertolongan Allah pasti akan datang. Yang kedua, syarat mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya, sabar. Quran surat yang kedua, ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, tidak ada kemenangan tanpa kesabaran. Kenapa harus sabar?
Sebab takdir Allah itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah kecepatan. Pertolongan Allah itu tidak bisa diatur oleh kehendak dan kemauan manusia. Tetapi pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya. Maka ada kata-kata orang bijak mengatakan semua akan indah pada waktunya. Jangan dipaksa. Sekarang masih kepompong. Jijik ngelihatnya, ulat. Tapi pada waktunya nanti akan jadi kupu-kupu yang indah itu ya. Sabar menjalani proses. Sebab dalam ajaran agama kita proses itu penting. Kita tidak hanya berorientasi hasil. Salah satu yang kurang dalam sistem pendidikan kita di negeri yang sangat kita cintai ini. Biar saya dibilang nasionalis. Tadi kirain saya radikal lagi. Makanya sangatnya panjang. Sangat kita cintai ini. Banyak lembaga pendidikan kita yang masih berorientasi hasil. Saya sampai bingung ngelihat anak sekolah itu. Bingungnya di mana? Mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Itu semua ada acara wisudanya. Makanya foto orang di dinding yang pakai baju toga itu kok banyak orangnya itu juga. Oh, PAUD selesai wisuda. TK selesai wisuda. TKA ada 2, TKB lagi. Itu udah 3 tuh pakai baju wisuda tuh ya. SD selesai wisuda, SMP wisuda lagi, SMA wisuda, S1 wisuda. Jadi berorientasi hasil. Maka yang terjadi bukan tolabul ilmi, bukan mencari ilmu, tapi tolabul pasli. Nyari kelas. Yang penting naik kelasnya, ilmunya turun. Akhlaknya nggak ikut naik. Kelasnya yang naik. Akhlaknya nggak ikut naik. Ayo, kita akui jujur. Lebih jujur mana? Anak SD apa anak SMP? Tuh. Lebih jujur mana? Anak SMP apa SMA? Lebih jujur mana? Anak SMA apa perguruan tinggi? Jujur saja nggak lulus. Padahal kelasnya naik. Karena orientasinya salah satunya mendidik anak didiknya menjadi anak-anak didik yang berjiwa hedonis. Berjiwa feodal. Mental majikan. Bos. Itu tadi. Begitu jadi anggota dewan kakinya tangannya sakit. Buka pintu mobil aja nggak bisa. Main tunjuk. Makanya itulah filosofi kenapa dalam tahiyat itu yang diangkat telunjuk. Bahkan kita nggak pernah tahu karena 5 jari ini filosofi rukun Islam ini. Ada hikmahnya ini. Ini rukun Islam yang pertama, kelingking. Remeh kan cuma ucapan syahadat. Tetapi syahadat yang berupa ucapan itu bisa menentukan posisi kita kelak di akhirat itu di mana. Kelingking kecil, jangan main-main. Bisa masuk ini kemana-mana. Nggak usah dipraktekin. Dibayangkan saja. Lo masuk ini kemana-mana. Jangan main-main ini. Ini kalau nyolok mata bisa buta ini. Yang kedua jari manis. Inilah sholat. Maka sholat itu pemanis. Sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, kalau nggak sholat pahit. Madesu. Masa depan suram. Gelap mukanya, nggak pernah kena air wudhu. Suram. Makanya kalau pakai cincin itu di jari manis. Jari tengah itu puasa. Rukun Islam yang ketiga. Dia lebih panjang dari jari yang lain karena memang puasa ini ibadah khusus. Dia lebih identik kepada ibadah hati. Yang lain kelihatan sama orang. Kalau puasa kelihatan tapi nggak bisa dinilai dan diketahui orang lain. Karena paling mudah berbohong pakai ibadah puasa. Puasa mas, puasa. Habis makan 3 piring tinggal lemas-lemasin aja.
Wih, sampean puasanya husuk ya. Lemah saja kelihatannya, iya. Habis hataman Quran tadi. Padahal yang ngorok di kamarnya. Nah, yang keempat ini zakat. Telunjuk itu zakat identiknya. Zakat itu kan identik kepada mereka yang diberikan Allah kelebihan rezeki, harta. Dan biasanya kalau tidak bertauhid orang yang dititipi harta, telunjuknya suka main dan tidak jarang membuat orang jadi sakit hati. Pindah, pindah, angkat. Main telunjuknya ini. Makanya ini ditauhidkan di dalam sholat ini. Biar bertauhid. Kalau Allah titipkan harta kepadamu saudaraku, Allah titipkan jabatan kepadamu saudaraku, gunakan untuk membela agama Allah. Telunjukmu tundukkan untuk tauhid. Maka asyhadu an la ilaha illallah. Itu filosofinya. Nah, tapi kita masih sibuk memperdebatkan telunjuknya yang gimana Pak Ustadz yang benar, yang langsung tegak, yang tegak begini apa yang begini-gini ya. Debatnya masih di situ aja dari dulu itu. Saya bilang yang bagus mana? Ya semuanya bagus. Semua benar, benar selama telunjuk. Kalau udah ada yang main jempol itu baru sesat itu ya. Lah ya, syahadu an la ilaha illallah. Ajaran siapa yang begitu? Ya, jadi selama masih telunjuk itu sabar. Syarat mendapatkan pertolongan Allah yang ketiga itu takwa. Wattaqullah. Al-Baqarah ayat 194. Wa'alamu annallah ma'al muttaqin. Takwa itu apa sih? Udah, takwa itu sederhananya artinya takut itu. Selama kita masih punya rasa takut sama Allah, Allah akan memenangkan kita. Maka dalam hadis qudsi ditegaskan, man khafallah akhafallahu kulla syai'. Siapapun yang takutnya kepada Allah, maka Allah akan membuat semua yang ada di dunia ini takut kepada dia. Jadi kalau ada suami nanti curhat kepada antum, Pak, saya kok istri saya nggak takut sama saya, kenapa ya? Nah, itu jawabannya karena sampean tidak takut kepada Allah. Maka siapapun tidak akan ada yang bisa takut dan pernah takut kepada Anda. Takut dalam artian segan tentunya ya. Selanjutnya syarat mendapatkan pertolongan Allah itu muhsin, ihsan. An-Nahl ayat 128. An-Nahl 128. Ihsan itu apa sih? Ihsan itu puncak dari iman dan Islam. Apa itu? Akhlak. Akhlak yang baik. Dan yang terakhir loyalitas. Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-12. Loyalitas kita kepada siapa? Berjuang untuk manusia, berjuang untuk organisasi, berjuang untuk partai, pasti dan siap-siaplah untuk kecewa. Tetapi kalau berjuang untuk Allah, berjuang untuk Rasulullah, berjuang untuk agama Allah, jangan pernah kecewa dan tidak akan pernah kecewa. Sekalipun balasanmu luput di dunia, Allah sedang menyiapkan balasan terbaik di akhirat. Jadi loyalitas kita bukan kepada apa dan siapapun, tapi mutlak loyalitas kita hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan apa kata ustadz saya, bukan apa kata kiai saya, tetapi apa kata Allah dan apa kata Rasul-Nya. Selama ustadz dan kiainya masih taat di jalan Allah dan Rasul-Nya, maka kita wajib taat. Tapi kalau sudah menyimpang, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah.
Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.